makanannya mana? Ini nih Mas Budi baru matang gorengannya. Oh iya, makasih ya Bu. Sama-sama. Gimana orderannya hari ini? Rame? Rame Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Dewi mau beli apa Bu Dewi? Mau beli roti ini sama ini Pak. Oh iya boleh. Kasih. Bu Dewi sekarang kerja jadi apa? Oh alhamdulillah sekarang saya jadi guru Kalau boleh tahu ngajarnya kelas berapa? kelas 3 SD. Terus alhamdulillah murid-muridnya juga pada baik. Oh iya alhamdulillah tuh. Terima kasih ya Pak. Ya. Duluan. Bu, pesan lempernya 2, Bu. Boleh. Pak Doni, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Oh, gimana konveksinya hari ini, ramai? Alhamdulillah juga, lagi rame, banyak pesanan. Mau buka cabang baru nih. Oh, alhamdulillah. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah di pabrik juga lagi ada pesanan, banyak yang pesan. Ya. Maya, semester ini aku ngambil mata kuliah sosiologi perubahan sosial tahu. Bagus, kita harus belajar tentang perubahan masyarakat dan Virus corona masuk di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus penyebab COVID-19 ini telah menjangkiti 2 warga Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan seorang ibu 64 tahun dan juga putrinya 31 tahun. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Presiden ngomongin 2 kasus pertama di Indonesia, COVID-19. virus ini sangat menular. Kita harus lockdown, physical distancing. Hah, lockdown? Terus bagaimana dengan sekolah? Terus bagaimana dengan warung saya? Ojek online masih boleh jalan kan? Inilah yang dalam sosiologi kita sebut social disruption, yang gangguan sosial yang akan berubah masyarakat secara drastis dan mendadak. 3 bulan kemudian kehidupan berubah total. Semua berjuang menghadapi tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasien terus sudah tahan. Kami kekurangan APD, kekurangan tempat tidur juga. Ya Allah, penghasilan turun 80%. Gara-gara COVID-19, orang-orang jadi takut keluar rumah. Ya Allah, Pak ditutup, saya di PHK. Tabungan tinggal sedikit, gimana mau makan besok? Orderan cuma 2-3 sehari. Bensin aja belum kubeli. Belajar online, tapi saya ngerti teknologi. Anak-anak juga pasti nggak punya HP. Sekolah online katanya, tapi di rumah juga gak ada wifi. Akhirnya saya putus sekolah, nyari kerja, apa aja yang penting halal. Analisis data menunjukkan bahwa kemiskinan naik dan angka pengangguran melonjak 300%. UMKM banyak yang bangkrut. Saat kondisi saya bangkrut, karena saya di PHK, utang menumpuk. Saya jualan di pasar, sepi. Orang-orang takut ke pasar. Mau jualan online, nggak bisa. Maya, orang tua aku nggak sanggup bayarin kuliah aku lagi. Ayah kena PHK dan ibu jual gorengan sampai membelinya. Minta, kita harus tetap semangat. Kayaknya saya mau jual warung aja. Udah gak sanggup lagi bayar sewa. Teman-teman, kita harus bergerak. Ini soal krisis sosial. Setelah masa sulit pandemi, masyarakat mulai belajar beradaptasi dengan perubahan. Banyak yang belajar hal baru dan bangkit menghadapi tantangan. Ini bukti bahwa krisis membuka peluang untuk berubah. Dalam sosiologi ada yang namanya social adaptation, di mana masyarakat berubah dalam ada perubahan. Betul, kita bisa melihat bagaimana masyarakat mulai beradaptasi. Semua beradaptasi dan menemukan cara baru untuk bertahan. Saya belajar berjualan online, ternyata pesanan malah lebih banyak dari berbagai daerah. Saya ikut pelatihan menjahit masker, akhirnya saya punya usaha sendiri. Akhirnya, saya bisa ngajar online juga. Malah bisa ngajar anak-anak dari daerah lain juga. Saya mulai usaha baru, hand sanitizer dan masker. Mari kita bantu yang terdampak. Ini saatnya solidaritas sosial. Saya ikut memberikan pengobatan gratis untuk yang tidak mampu.
Ini adalah contoh nyata social solidarity yang diajarkan. Teman-teman kamu saya bantuin saya untuk bayarin kuliah saya. Saya ikut partisipasi bantuan sosial sambil kerja pakai sekolah cek. Sekarang saya dapat kerja di pemerintah sebagai bantuan distribusi dan saya mendapat gaji tetap. Komisioner Asra mengajarkan beberapa konsep sosiologi penting. Pertama, social change. Perubahan yang cepat dan drastis. Kedua, social stratification. Kesenjangan sosial semakin terlihat jelas. Yang ketiga, ada social solidarity, pentingnya kebersamaan dalam menghadapi krisis. Keempat, social adaptation. Kemampuan masyarakat beradaptasi dengan teknologi. Krisis bisa bikin kita mandiri dan kreatif. Kita jadi tahu siapa yang benar-benar peduli sama kita. Kegagalan bukan akhir, tapi awal baru. Teknologi ternyata bisa bantu pedagang kecil seperti saya. Pendidikan harus tetap berjalan meskipun ada hambatan. Yang penting kita saling bantu dan gak nyerah. Hari ini kita hidup di dunia yang sudah berubah. COVID-19 tidak hanya mengubah kesehatan, tapi juga struktur sosial, ekonomi, dan cara kita berinteraksi. Pandemi ini membuktikan bahwa perubahan sosial terjadi sangat cepat, yang awalnya puluhan tahun menjadi hitungan bulan. Masyarakat itu dinamis, selalu berubah. Krisis dapat memunculkan solidaritas. Adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk bertahan hidup. Teknologi bisa menjadi solusi. Pendidikan harus terus berlanjut. Gotong royong adalah kekuatan bangsa. Inilah sosiologi dalam kehidupan nyata. Perubahan sosial bukan hanya teori dari buku, tapi realistis yang kita alami setiap hari. COVID-19 mengajarkan kita bahwa manusia dalam makhluk sosial yang kuat, yang mampu beradaptasi dan bangkit bersama. Ketika dunia berubah, Kita berubah bersama. Mari kita bantu yang